intervensi ya dengan putusan MK dan personalisasi politisasi bantuan negara dan semuanya keberpihakan tidak netral itu seakan-akan dipertontonkan dengan sangat telanjang dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar saja. Ini kan menakutkan ini Pak Ade dan Pak Irsan. Menakutkan. Kalau yang mengatakan seperti itu katakanlah bukan pimpinan tertinggi mungkin agak berbeda ya. Tapi kalau pimpinan tertinggi dan dianggap sebagai sebuah yang wajar, tidak ada masalah yang dilanggar etika. Kalau kita tidak bicara masalah hukum, etika lah kira-kira seperti itu. Itu kan menakutkan sekali. Kira-kira ke depan akan seperti apa bangsa dan negara kita itu? Sobat Integritas, jumpa lagi kita di program Buka Kartu. Kampus terus bergerak setelah UGM, lalu kampus dari Universitas Islam Indonesia, dekatan dengan UGM juga turut menyuarakan keprihatinan terkait dengan masalah bangsa, khususnya dengan pemilu, berbagai masalah yang terkait dengan pemilihan umum. Nah, hari ini kita akan diskusi langsung dengan Rektor Universitas Islam Indonesia. Kalau saya nyebutnya biasanya YouTube, gitu ya. Karena saya penggemar YouTube juga. Sudah hadir di tengah-tengah kita Rektor Universitas Islam Indonesia, Profesor Fathul Wahid. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Ade. Saya panggilnya Profesor atau Pak Rektor? Pak Fathul aja atau malah Mas Fathul? Nah, suka merendah. Lalu saya didampingi oleh host yang lain, Pak Emerson Junto dari Satu Visi Utama. Pagi, Pak Eson. Pagi, Pak E. Saya dan Pak Eson akan bergantian bertanya Pak Rektor. Ini bukan pertanyaan buat debat gitu, Pak. Apa tuh ini aktivitas seharian apa aja, Pak, sekarang? Ya, saya sehari-hari ini melayani warga UI, dosen, tendik, mahasiswa. Kalau aktivitas di luar selain di UI di mana aja, Pak? Saya juga melayani kawan-kawan perguruan tinggi Islam swasta se-Indonesia, jadi Ketua Umum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia. Juga melayani kawan-kawan perguruan tinggi swasta se-DIY, saya Ketua juga Aptisi Wilayah 5. Saya juga aktif di beberapa lembaga kemasyarakatan supaya hidup bermanfaat gitu, Pak Ade. Ya, kalau dulu kita di Pesmasi itu tadi sempat diskusi, itu majalah mahasiswanya itu yang terbaik di Indonesia, Himah gitu ya. Kita nggak pernah bisa saingi, Pak. Jadi saingannya dengan Bulak Sumur atau Balirung, tempatnya Pak Eson. Ya. Alhamdulillah masih eksis sampai hari ini, kawan-kawan Himah juga menjaga akal sehatnya sampai hari ini, alhamdulillah. Pak Fathul juga dinobatkan jadi nominator ini, Pak ya, The Most Compelling Critical Research Reflection. Itu apa itu, Pak? Dari yang mana ya dia? Dari ini, Pak, IFIP University of Washington, ya. Itu konferensi dan biasanya konferensi kan ada nominasi ya, artikel terbaik gitu, dan kebetulan ya emang dan kita terima apresiasi dari kawan-kawan. Wah, mantap. Makanya kemudian ini jadi kampus pelopor juga dalam menyuarakan suara masalah yang dihadapi masyarakat, Pak ya. Pak Fathul bisa ceritakan latar belakang Pak Fathul motori Sivitas Akademika UII dalam menyuarakan masalah yang dihadapi bangsa ini gitu ya. Apa sih, Pak, asbabun nuzulnya ini? Baik, terima kasih Pak Ade dan Pak Irsan. Pertama, untuk diundang di acara ini, mudah-mudahan ini bagian ikhtiar untuk melantangkan pesan baik. Amin. Dan yang kedua, saya harus bercerita bahwa kebetulan UI terhadap masalah bangsa itu bukan kemarin saya. Sudah sangat lama. Ketika ada perjalanan praktek berbangsa dan bernegara yang keluar dari relnya, kita hampir selalu memberikan pernyataan, mencoba meluruskan dengan berbagai cara, dengan pernyataan sikap, menulis di media massa, mengirim kepada orang-orang yang berwenang, yaitu
tampaknya kalau saya boleh katakan, saya nggak tahu ini termasuk sombong atau tidak. Ya DNA kami lah harusnya gitu sejak berdirinya, ya. Karena ya UI ini kan dilahirkan oleh pendiri bangsa ini. Jadi sulit membayangkan kalau UI, warga UI ini berkhianat kepada bangsa ini. Nah, kira-kira gitu, Pak Ade. Di statementnya, statement utamanya kan teman-teman UI bilang pudarnya kenegarawanan gitu yang bisa membuat negara ini ambruk. Bapak sendiri melihat kondisi negara kita sekarang khususnya menjelang Pilpres seperti apa, Pak? Kita kalau mundur sedikit saja misalnya, kita pernah berbahagia, sukacita dianggap oleh banyak pengamat lembaga internasional sebagai negara demokrasi terbesar ketiga ya kalau salah ya. Iya. Kita bersyukur itu. Tapi akhir-akhir ini tampaknya kita menjadi saksi semuanya bahwa bunga yang sedang lucu-lucunya berkembang itu kok sudah mulai menguning gitu kan. Menguning. Nah, saya khawatir nih kalau dibiarkan berlama-lama, saya khawatir nanti mati gitu. Kalau mati ini kan sudah susah lagi ditumbuhkan. Dan kita tampaknya tidak mudah lupa lah episode bangsa ini ketika Orde Baru, ketika suara terbungkam, ketakutan menyebar, kebijakan elitis. Nah ini kita tidak ingin yang seperti itu kembali lagi. Ya, apa yang kami lakukan sebetulnya adalah ikhtiar bagian anak bangsa yang tersadar. Dan kami ya monggo. Ya, jadi kalau lihat dari pernyataan sikapnya UI kemarin Pak Rektor ya, pertama kita harus kasih apresiasi bahwa ini Rektor yang turun langsung pertama kali ya. Saya dilihat di beberapa pergerakan kampus masih mungkin guru besar ataupun dosen, tapi untuk UI Rektor yang maju di depan. Nah, kami melihat bahwa dari pernyataan kemarin itu kan mensoroti beberapa hal ya. Ada dua paling tidak soal etika politik, tanda kutip, ketika Gibran maju sebagai cawapres, kemudian sepertinya diberikan karpet merah, kemudian isu juga politisasi bansos itu yang kemudian disorot oleh UI ya. Jadi apakah misalnya Bapak atau Sivitas Akademika melihat sebenarnya ada upaya yang jalan berbelok gitu ya, atau belak-belok gitu dari Presiden Jokowi dalam konteks mendekati pemilu 2024 ini Pak? Ya. Pak Ersal, sebetulnya kan kesadaran ini itu muncul di banyak pojok di Indonesia. Betul. Hanya saja memang keberanian untuk menyuarakan itu tidak selalu ada. Ya. Dan juga ketika disuarakan pun belum tentu lantang. Kira-kira seperti itu. Ya. Sehingga ketika kami melakukan ini, itu alhamdulillah simbol-simbol yang tadinya tiarap itu mulai mendapatkan semacam momentum lah gitu. Nah, dan itu mulai dari orang yang bahkan saya anggap itu apolitis itu. Ternyata mengapresiasi, terima kasih sudah menyuarakan aspirasi kami dan lain-lain. Nah, sehingga peran kami ini mungkin bisa dilihat sebagai tukang azan saja lah. Memanggil yang jauh-jauh mendekat itu mulai bergerak. Nah, sehingga mensuarakan keresahan banyak orang sebenarnya. Khususnya di kalangan kampus ya Pak ya. Betul. Ya mungkin level lebih tinggi lagi kegeraman kolektif kira-kira gitu Pak. Ini seberapa, kalau menurut Bapak Fatul, seberapa genting sih negara kita sekarang nih khususnya terkait demokrasi kita? Bahkan kalau dilihat dari 6 tuntutan Bapak, yang paling pertama adalah soal etika ya, Presiden Jokowi yang dianggap jangan memanfaatkan jabatan kepresidenan untuk kepentingan politik praktis. Bapak melihat atau teman-teman UI melihat seberapa genting demokrasi kita ini? Kita kan semuanya berharap ya bahwa pimpinan tertinggi itu diteladan, contoh untuk semua yang dipimpinnya. Dan tampaknya tidak begitu sulit mengatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir teladan itu pudar. Mulai dari intervensi ya dengan putusan MK dan personalisasi politisasi bantuan negara,
dan semuanya keberpihakan, tidak netral, itu seakan-akan dipertontonkan dengan sangat telanjang dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar saja. Ini kan menakutkan ini Pak Ade dan Pak Irsan. Menakutkan. Kalau yang mengatakan seperti itu katakanlah bukan pimpinan tertinggi mungkin agak berbeda ya. Tapi kalau pimpinan tertinggi dan dianggap sebagai sebuah yang wajar, tidak ada masalah yang dilanggar etika. Kalau kita tidak bicara masalah hukum, etika lah kira-kira seperti itu. Itu kan menakutkan sekali. Kira-kira ke depan akan seperti apa bangsa dan negara kita itu? Jadi kalau dibiarkan praktik seperti ini terus berlangsung, apa yang terjadi? Ini justru kami tanya lagi ke Pak Rektor. Ya kita bisa sama-sama meliarkan imajinasi ya. Iya. Dan pada beragam. Kalau ibarat bola ini udah offset ya? Apa? Nah, kira-kira seperti itu ya. Sudah offset. Meniup fluidnya juga nggak kita lihat, nggak kita saksikan juga meniup fluid. Contoh misalnya di kenyataan kami yang nomor 3 kan juga kami juga mengajak kan DPR, misalnya. DPR fungsi pengawasannya kan perlu dikembalikan lah, kembali ke jati dirinya misalnya. Dan mumpung masih ada waktu, biar tidak terlalu jauh keluar dari DPR. Masih ada 12 hari dari Pak Rektor ya. Gimana Pak Ersan? Masih ada 12 hari sebenarnya waktu bagi Presiden untuk mengkoreksi sebenarnya. Kan tadi ada 2 isu utama soal memudarnya keteladanan dan kenegarawanan sebenarnya yang sebenarnya poin dari pernyataan Sivitas Akademika UI kemarin ya Pak Rektor ya. Jadi bagaimana, apakah misalnya Pak Rektor punya keyakinan dalam 12 hari ini akan ada perubahan sebenarnya dari semua tuntutan ini terpenuhi Pak Rektor? Ya. Kita harus menjaga optimisme. Artinya bola ini kita harapkan beresonansi, menggelinding, membesar dan menjadi didengar dan itu menggerakkan kira-kira. Ada perubahan-perubahan, itu harapan kami. Karena gerakan tanpa optimisme ini kan juga sesuatu yang mungkin setengah hati kita Pak Ersan ya. Kita dengan sepenuh hati. Kita berharap kawan-kawan juga, saya harap juga menyambut bola ini yang sudah kita tendang bersama-sama. Jadi mungkin tidak perlu lagi mengatakan yang pertama kampus ini, kampus itu, tidak perlu. Yang penting itu. Yang penting adalah bagaimana pesan baik ini menggelinding terus. Karena ini bukan masalah pemilu ini saja loh ya. Ini yang perlu dicatat. Masalah bangsa, ini masalah negara. Jadi pemilu ini hanya momen saja, kira-kira gitu. Momentumnya saja. Ya. Apakah ini kan kalau kita belajar dari tahun 98, gerakan juga bermula dari kampus, gitu ya, dari Sivitas Akademika, mahasiswa, dosen, rektor. Apakah ini akan seperti tahun 98, Pak Rektor? Agak sulit berandai-andai ya, tapi kita semuanya tampaknya sepakat lah. Harga yang dibayar bangsa ini 98 sangat mahal. Gitu. Ya. Kalau sampai lagi kan kita terlalu eman, sayang. Kalau energi bangsa ini itu bocor untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Ya. Jadi ada yang bilang juga nih mulai ada gejala reformasi jilid 2 ya, Pak Rektor ya. Jadi tadi walaupun nanti Pak Rektor sampaikan mudah-mudahan sih itu enggak ya, seperti itu enggak sejauh itu ya. Kalau Presiden tidak atau mengindahkan seruan dari kampus, dari Sivitas Akademika ini, Pak, apa yang akan dilakukan teman-teman di kampus? Ya, kami akan menunggu dulu bagaimana pesan ini beresonansi di ruang publik, bagaimana kawan-kawan yang lain responnya. Dan tugas kampus ini kan sebagai gerakan moral ya, itu nampaknya juga perlu dicatat. Kami bukan kekuatan politik, apalagi main politik praktis, nah, sehingga kami seruan moral kami ini didengar oleh yang berwenang. Nah, itu bisa diorkestrasi, bisa dilanjutkan ke tahapan-tahapan yang memang diperlukan secara konstitusional. Ya, Pak Rektor, mumpung ini YouTube ini juga akan kita siarkan ya ke banyak pihak ya. Ada nggak pesan dari Pak Rektor kepada Presiden Jokowi, khusus untuk Presiden Jokowi ya? Jadi mungkin menegaskan kembali
beberapa poin tuntutan gitu ya. Jadi biar publik juga bisa membaca melihat kembali sebenarnya poin besar yang diminta UI terhadap Presiden Jokowi, Pak Rektor. Mungkin kalau diringkas adalah satu, kami akan sangat berbahagia jika Presiden kembali menjadi teladan, kembali jadi negarawan yang berdiri di atas semua golongan. Bahwa seluruh anak bangsa adalah anaknya yang harus dirawat, harus diayomi, harus diberikan ruang tumbuh dan berkembang, harus diupayakan kesejahteraannya dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat yang sama juga kita ingin Presiden berhentilah menyalahgunakan kekuasaan. Yang seperti ini sudah kita saksikan dalam banyak bentuk yang sangat telanjang. Sangat telanjang. Kalau itu bisa dilakukan dalam waktu singkat, mudah-mudahan ada paling tidak kesan yang lebih baik lah, kesan yang lebih baik. Dan optimisme itu kembali muncul, kembali tumbuh. Bahwa kita punya masa depan loh, kira-kira seperti itu. Oke, berarti kalau bisa menyimpulkan sebenarnya UII mengajak Pak Jokowi untuk kembali ke jalan yang lurus, begitu enggak? Ya, bahkan Pak Hasan seperti itu namanya. Agar bisa husnul khotimah ya, Pak. Ya ini sayang lah, ini sudah mendokumentasikan prestasi yang baik, Indonesia ke arah yang baik. Terlalu sayang kalau di ujung ini ada sesuatu yang menjadikan semacam titik balik gitu. Ya. Ini patut disayangkan. Ya. Jadi rencananya petisi atau ada surat khusus buat Presiden yang dikirim dari Sivitas Akademika UI, Pak? Tampaknya sudah sampai pesannya kalau melihat notifikasi media termasuk dari kanal ini ya. Ya. Dan tampaknya Pak Presiden sudah tahu banyak pesan lah. Memilih sama menimbang-menimbang, dugaan saya seperti itu. Tinggal apakah Presiden mau menindaklanjuti sebenarnya ya, tadi banyak keluhan, banyak permintaan, banyak upaya untuk meluruskan ya dari teman-teman di kampus ya Pak Rektor ya. Betul Pak Ersan, dan mungkin perlu juga ditegaskan bingkai seperti ini jangan sampai disalahartikan. Satu, bingkai partisan, kita tidak partisan, itu penting. Kalau kami sadarnya kemarin sore mungkin bisa diduga seperti itu ya. Kalau sadarnya ketika hanya musim pemilu bisa jadi. Kami UI ini sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, kita juga berharap bahwa ada semacam gerakan bersama untuk selalu tak lelah menyampaikan pesan-pesan baik menurut. Karena ini ibarat kapal itu, kalau kapal tenggelam, yang tenggelam semuanya, tidak hanya nakoda, penumpang juga tenggelam. Nah, sehingga dengan kesadaran bahwa ini adalah kapal besar kita, mari kalau ada yang membocorkan, ada yang melubangi, kita ingatkan supaya kapal akan menuju pada tujuan yang disepakati oleh para pendiri bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya. Oke, Pak Hasan masih ada? Coba Pak Rek. Oke, Pak Rektor, terima kasih banyak sekali atas waktunya di tengah kesibukan Pak Rektor. Lalu kami atas nama warga juga berterima kasih atas keberanian, atas kepeloporan teman-teman di UI untuk menyuarakan masalah dan keresahan warga. Dan kami berharap Sivitas Akademika yang lain juga mengikuti apa yang dilakukan teman-teman UI. Hari ini, sore ini di UI, I-nya 1 bukan 2 gitu ya. Lalu yang terpenting juga Presiden Joko Widodo mendengar suara dari kaum intelektual dari kampus. Kalau tidak dengar suara kaum intelektual dan kampus, mau dengar suara siapa lagi gitu ya terkait dengan ini, karena yang akan dirugikan bukan cuma Presiden tapi bangsa ini. Sobat Integritas, demikian diskusi kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sekali lagi Pak Rektor, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.